Jadi itu konsep gambarannya ya, Gen. Jadi di sini plastik akan membengkokkan ke arah kertas. Oke. Baik sahabat Gen, berikut ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan pada eksperimen sederhana kali ini. Yang pertama, yang paling utama adalah dua jenis selotip yang berbeda bahannya. Nah, di sini ada yang berbahan plastik dan di sini ada yang berbahan seperti kertas ya. Dan ini adalah perumpamaan bimetal sederhana nantinya kita buat. Kemudian di sini adalah korek untuk menyalakan sumber api nantinya. Jadi kalian bisa siapkan lilin jika ada atau sumber api lainnya. Nah, kemudian ada gunting untuk memotong selotip nantinya. Oke, kita masuk ke prosedur atau langkah kerjanya. Nah, Gen, untuk langkah atau prosedur kerja yang pertama yang perlu kita buat adalah beberapa kondisi yang menggambarkan prosedur konsep pemuaian nantinya, yang mana kita akan menggunakan dua selotip ini untuk membuat beberapa perlakuan. Yang pertama itu kita akan buat bimetalnya, bimetal sederhana, yaitu merekatkan selotip plastik ini ke selotip kertasnya. Oke. Gen, ini untuk perlakuan pertama ya. Yang ini merupakan gambaran bimetal yang mana ada gabungan dua jenis bahan yang berbeda. Yang satu adalah selotip kertas, yang satu adalah selotip plastik. Dan ini kita simpankan terlebih dahulu. Lanjut pada perlakuan kedua, yaitu menggunakan atau membuat pita tunggal dan juga membuat pita ganda, tetapi yang perlekatannya adalah satu jenis, selotip kertas dengan selotip kertas, selotip plastik dengan selotip plastik. Tapi kita gabungkan menjadi dua keping seperti ini juga, atau dua pita seperti ini juga. Oke, kita percepat videonya. Nah, ini seperti ini ya Gwen. Contohnya ini ada sebenarnya dua lapis yang saling merekat. Ini untuk perlakuan kedua, kita kasih namanya pita ganda berbahan atau berjenis selotip plastik 2 lembar atau 2 keping. Oke. Dan ini yang berbahan sama, yaitu pita ganda juga berbahan isolatif kertas ya. Jadi ini 2 lembar yang saling merekat. Jadi sudah ada 3 perlakuan, dan selanjutnya adalah satu contoh untuk pita tunggalnya, 1 lembar saja atau pita tunggal, dan Gen sukses pakai yang kertas ini. Oke. Nah, untuk pita tunggalnya seperti ini aja ya kan. Jadi dia hanya satu seperti ini, dan kita ukur apakah mengalami pemuaian atau pembengkokan juga atau tidak. Oke. Jadi sudah ada 4 perlakuan, yaitu pita tunggal dengan 1 keping saja, yaitu berbahan kertas. Kemudian ini adalah yang bimetal, 2 berbahan, yaitu plastik dan kertas. Kemudian di sini ada yang 2 keping juga atau pita ganda tetapi berbahan plastik utuh, dan kemudian di sini ada yang berbahan kertas utuh, yang mana ini juga dimasuk pita ganda. Oke, kita coba keempat perlakuan ini untuk mengetahui apakah ada pemuaiannya, terutama pada bimetal, yang mana akan bengkok atau tidak, ke mana arah bengkoknya, apakah ke atas atau ke bawah. Setelah ini maka kita gunakan yang namanya lilin atau sumber api lainnya. Oke. Baik sahabat Gen, kita nyalakan sumber apinya dulu ya. Kalau di sini Gen sukses gunakan lilin. Kalau kalian punya sumber api yang lain, misalnya bunsen ataupun yang lain, silahkan digunakan. Oke, kita coba masuk dan mengenal konsep bimetal ya, terutama pemuaian pada bimetal. Dan ini kita gunakan yang berbahan pita ganda dengan bahan yang berbeda, ada kertas.
kemudian ada yang plastik. Oke, kita bakalan tentukan kemana kira-kira akan mengalami pembengkokan dari bimetal buatan sederhana ini. Oke, bakalan kita coba radiasikan panasnya untuk mengetahui kemana sih arahnya. Jadi plastik di bawah, kemudian kertas di atas. Oke. Oke, tampak bengkoknya ke atas ya sahabat Gen, walaupun agak terbakar. Nah, ini adalah konsep dari pemuaian panjang terutama pada bimetal sederhana. Nah, jadi dia bengkok ke atas karena dua bahan yang kita gunakan memiliki koefisien muai panjang yang berbeda. Nah, jika koefisien muai panjangnya lebih besar, maka akan membengkok ke koefisien muai panjang yang lebih kecil. Dan dari hal ini plastik akan membengkok ke arah kertas, sehingga kita tahu bahwa plastik koefisien muai panjangnya lebih besar daripada kertas. Nah, sekarang Gen sukses balik, apakah sama? Oke, sama ya ternyata ya. Jadi itu konsep gambarannya ya Gen. Jadi di sini plastik akan membengkokkan ke arah kertas. Oke. Jadi seperti itu konsepnya. Dan selanjutnya kita gunakan pita yang ganda juga, tetapi bahannya ini sama. Ya, kebetulan di sini Gen sukses coba pakai yang kertas terlebih dahulu. Oke. Apakah dia membengkok? Ya, kita tidak akan tahu sampai kita coba. Nah, perhatikan tidak ada yang membengkok ya sama sekali, atau membengkoknya signifikan. Jadi ini tidak membengkok sama sekali ya Gen, seperti yang tadi di bimetal. Kemudian kita coba yang berbahan plastik seperti ini ya. Jadi kalau plastik Gen sukses kira bisa bengkok karena panas ya. Tapi kita coba dulu. Ternyata tidak juga ya Gen, untuk yang berbahan sama. Nah, kalau ini bengkoknya udah dari awal. Oke, ini karena kebakar ya. Oke, jadi kita lanjut yang satu lembar ini. Oke, tadi bengkok karena anu aja ya, keberatan. Sip. Oke, berikut adalah penjelasannya ya Gen. Baik sahabat Gen, jadi di antara keempat pelakuan yang ternyata mengalami bengkok, yaitu adalah bagian yang memang bimetal seperti ini, yaitu mengalami pembengkokan atau pelengkungan ke salah satu jenis dari bahan yang ada di keping bimetal buatan atau bimetal sederhana ini. Jadi tadi itu kalau tidak salah plastik ini melengkung ke bagian kertasnya ya. Nah, itu merupakan salah satu gambaran dari prinsip kerja dari yang namanya bimetal jika mengalami perubahan suhu atau suhunya naik atau dipanaskan atau berada di suhu yang panas. Jadi ketika kita seperti ini, maka ia akan melengkung ke koefisien muai panjang yang lebih kecil. Nah, di sini itu plastik akan melengkung ke koefisien muai yang lebih kecil. Nah, karena koefisien muai dari plastik itu lebih besar dibanding kertas. Ini analoginya ya, Gen. Nah, jika kita misalnya di sini ada kuningan, kemudian di sini ada tembaga, itu kan koefisien muai panjangnya berbeda dari dua bahan tersebut, dari dua logam tersebut, atau dari dua metal tersebut. Maka ketika dipanaskan bimetal tersebut, maka kuningan bisa saja membengkok ke tembaga karena kuningan memiliki koefisien muai panjang yang lebih besar dibandingkan
kekuningan. Dan itulah yang termasuk konsep pemuaian zat pada bimetal. Oke, ketika suhu naik, maka beberapa benda itu mengalami pemuaian atau perubahan atau bertambahnya ukuran, baik itu volume, kemudian panjang dan sebagainya. Dan di bimetal ini kebetulan yang bertambah adalah panjang. Jadi panjangnya dari plastik ini dia lebih panjang pertambahannya ketika dipanaskan karena koefisien muai panjangnya lebih besar, dan plastik itu yang bagian kertas ini lebih kecil, sehingga karena plastik lebih panjang maka karena saling merekat akhirnya membengkoklah plastik ini ke koefisien muai yang lebih kecil, yaitu pada kertas ini. Nah, kemudian mendoronglah plastik itu sehingga kertas membengkok seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu ya Gen. Dan kenapa yang bahan jenisnya sama seperti pita ganda atau keping ganda seperti ini tapi bahan jenisnya sama tidak membengkok, yaitu karena koefisien muai panjang dari bahan yang sejenis itu kan sama ya, sama-sama besar, tidak ada perbedaan, sehingga tidak mengalami pembengkokan karena pertambahan panjangnya itu sejalan, seirama. Jadi tambah panjang ketika dipanaskan tidak membengkok karena tidak ada perbedaan antara yang bawah dan yang atas seperti ini ya. Jadi ya dia nggak bakalan bengkok. Nah, seperti ini. Tuh, dia seolah-olah tidak ada yang terjadi di sini, tapi sebenarnya ketika dipanaskan suatu logam itu semakin bertambah sesuai koefisien muai panjangnya, ya kan? Dia bertambah kecil sampai yang namanya diibaratkan memuai. Itu ya kan kira-kira gambarannya untuk eksperimen sederhana kali ini. Oke, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami video sederhana ini. Oke, akhir kata terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.